Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indi Dwi Rahmawati dari jurusan D3 Keperawatan UPN Veteran Jakarta. Di sini saya akan melakukan praktikum difusi dan osmosis menggunakan teh celup dan kentang serta menjelaskan difusi dan osmosis pada tubuh manusia. Dan bahan yang perlu kita persiapkan pertama ada 2 buah mangkuk berisi air, garam, dan kentang yang sudah dikupas. Tuangkan garam secukupnya pada salah satu mangkuk yang berisi air. Aduk dan ratakan. Lalu masukkan kentang pada mangkuk tersebut. Kita tunggu sampai 20 menit. Menit telah berlalu, mari kita angkat kentang tersebut dan kita lihat bagaimana perbedaannya. Kentang dengan air biasa masih dengan sangat keras, sedangkan kentang dengan air garam terlihat lebih lembek dan lebih mudah dan lebih lunak. Dapat kita simpulkan bahwa kentang tersebut memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan konsentrasi air pada larutan garam, sehingga kentang tersebut mengeluarkan cairan pada larutan garam dan menyebabkan kentang tersebut menjadi lebih lunak dan lembek. Bahan yang perlu kita persiapkan 2 gelas berisi air, 1 gelas berisi air hangat, 1 gelas berisi air biasa, dan 2 teh celup. Kemudian kita masukkan teh celup ini ke dalam gelas yang berisi air. Ini dengan air hangat dan ini dengan air biasa. Kita tunggu sampai beberapa menit dan kita lihat perbedaannya. Bisa kita lihat bahwa di sini ada perpindahan zat terlarut ke dalam air. Sudah terlihat dalam waktu 5 menit, gelas yang berisi air hangat ini warnanya lebih cepat kemerahan dibandingkan air biasa. Dapat kita simpulkan bahwa gelas yang berwarna kemerahan ini terjadi karena air memiliki konsentrasi yang lebih rendah dibandingkan teh. Dan dapat kita lihat juga bahwa gelas yang berisi air hangat ini lebih cepat berwarna kemerahan karena dipengaruhi oleh suhu, yang dimana suhu jika semakin tinggi maka proses difusinya akan semakin cepat. Difusi dan osmosis terdapat juga dalam tubuh manusia. Difusi pada tubuh manusia terjadi pada paru-paru, di mana adanya pertukaran gas yang terjadi antara udara dan darah di dalam jaringan tersebut. Saat kita menarik nafas, oksigen akan masuk ke dalam paru-paru dan alveolus akan mengembang. Proses difusi oksigen di alveolus ke kapiler paru terletak di dinding alveolus. Masuknya oksigen dari udara mengakibatkan konsentrasi oksigen di alveolus lebih tinggi dibandingkan di kapiler paru. Oksigen terus bergerak dari alveolus ke kapiler paru karena di mana proses difusi ini terjadi dari daerah yang berkonsentrasi tinggi ke daerah yang berkonsentrasinya lebih rendah. Di paru-paru, karbon dioksida berdifusi dari kapiler masuk ke alveolus. Saat kita menghembuskan nafas, alveolus akan mengempis dan karbon dioksida akan dikeluarkan oleh paru-paru. Osmosis pada tubuh manusia terjadi pada ginjal. Dialisis yang terjadi pada ginjal juga termasuk salah satu osmosis. Rusaknya ginjal pada tubuh manusia mengakibatkan ginjal tersebut tidak dapat berfungsi lagi secara maksimal. Salah satunya kita dapat melakukan pencucian darah oleh mesin dialisis, di mana proses ini limbah dari dalam darah dialirkan ke saluran mesin melewati membran semi permabel. Lewat membran ini, limbah di darah yang berkonsentrasi tinggi akan berpindah melewati membran dialisis keluar dari darah sehingga darah dapat bersih kembali.